Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang data, mata kuliah konsep dasar sistem informasi, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dosen pengampu Dr. Sofika Enggasari, Eskom Mkom. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcelinus Dayan Zaluku, NOWI BP 24111152610310, Sistem Informasi 5. Data. Berbicara tentang data, data menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Data menjadi kunci utama untuk kita menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian data, fungsi dan manfaat data, serta beberapa contoh data yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Data pengertian. Data merupakan kata jamak dari datum yang umumnya digunakan untuk merepresentasikan baik bentuk tunggal maupun jamak. Data sering dipahami sebagai fakta atau kenyataan mentah atau hasil pengamatan observasi, hasil mencaca, dan hasil mengukur yang masih belum diolah dan disajikan dalam konteks yang berarti dan bermanfaat. Data juga dapat disebut sebagai ukuran objektif karakteristik suatu entitas objek seperti manusia, tempat, benda, dan kejadian atau event. Bentuk data dapat berupa teks, data numerik, suara, maupun citra. Data juga dapat dipahami sebagai sekelompok informasi atau fakta mentah yang dapat berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra. Data dapat dicontohkan antara lain berupa jumlah jam kerja tiap pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan. Jika data tersebut kemudian diproses, ia dapat dirubah menjadi sebuah informasi. Misalnya, jika jam kerja tiap pegawai dikalikan dengan upah per jam kerja akan menghasilkan pendapatan kotor atau bruto pegawai. Jika angka pendapatan kotor tiap pegawai dijumlahkan, akan menghasilkan total biaya gaji pegawai perusahaan yang bersangkutan. Total biaya gaji tersebut dapat menjadi informasi bagi pemilik perusahaan. Nah, jadi di sini pemilik perusahaan menggunakan data dari total gaji karyawan sebagai catatan untuk pengeluaran gaji dalam perusahaan tersebut. Fungsi dan manfaat data. Membantu dalam memecahkan masalah. Setiap bisnis pasti pernah menghadapi masalah dan data memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menggunakan data, perusahaan dapat mengidentifikasi akar masalah untuk kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, dasar perencanaan yang akurat. Data dapat menjadi dasar perencanaan yang akurat dalam merencanakan suatu aktivitas. Sangat penting untuk menggunakan parameter yang tepat. Data dapat digunakan sebagai parameter dan acuan untuk merancang perencanaan yang matang, termasuk perkiraan situasi di masa depan. Nah, di sini bisa kita lihat data digunakan dalam sistem SPK atau sistem penunjang keputusan. Sebagai rujukan pelaksanaan kegiatan. Salah satu fungsi dan manfaat data adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Data dapat digunakan sebagai panduan atau standar untuk merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Landasan pengambilan keputusan. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Ketersediaan data memungkinkan seseorang membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan tertentu. Dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, peningkatan pendapatan dan profitabilitas. Kehadiran data memungkinkan bisnis kita atau suatu perusahaan mengukur kinerja produk, layanan, dan strategi tertentu untuk meningkatkan pendapatan dan profitabilitas.
Analisis data dapat membantu mengidentifikasi strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan bisnis. Fungsi yang selanjutnya adalah peningkatan pendapat eh Maaf, fungsi yang selanjutnya adalah bahan evaluasi. Data dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas lembaga atau organisasi. Dalam konteks tertentu, evaluasi menggunakan data membantu kita untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Fungsi data yang terakhir adalah peningkatan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi fokus penting dalam dunia bisnis. Data mentah dapat membantu kita untuk memahami dampak strategi produk terhadap kepuasan pelanggan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan tetap bersaing di pasar. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat data. Ada beberapa manfaat data. Yang pertama, data dapat digunakan sebagai acuan untuk merencanakan suatu kegiatan sehingga perencanaan menjadi lebih terukur dan terarah. Data juga dapat digunakan sebagai parameter untuk membuat perencanaan yang kokoh. Yang kedua, data sebagai dasar pengambilan keputusan. Data dapat kita gunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan data, dapat membantu kita untuk mengidentifikasi strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, data sebagai bahan evaluasi. Nah, data dapat kita gunakan untuk bahan evaluasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas suatu lembaga atau organisasi. Data juga dapat membantu kita mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, manfaat data untuk bisnis. Nah, data dapat kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu inovasi terhadap produk tertentu yang sedang marak atau tren di pasaran. Data dapat membantu kita untuk mengembangkan suatu produk, kemudian data dapat membantu kita untuk memahami tren dan konten yang populer, sehingga membuat kita dapat membantu kita dalam memudahkan membuat konten selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis data. Jenis-jenis data dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara mendapatkannya, berdasarkan sumbernya, sifat, dan waktu pengumpulannya. Pertama, data berdasarkan cara mendapatkannya. Data primer. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Contoh dari data primer adalah data dari survei, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu tidak perlu mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Misalnya data penyakit spesifik, sensus penduduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, data berdasarkan sumber. Data berdasarkan sumber, ada data eksternal. Data eksternal diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian, seperti jenis data ini sering digunakan untuk membandingkan suatu tempat dengan tempat lainnya, seperti data kependudukan, penjualan produk dari perusahaan lain, atau jumlah siswa dari sekolah lain. Data internal. Data internal diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya, data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenai kepuasan pelanggan di suatu perusahaan. Yang ketiga, data berdasarkan waktu pengambilan.
Data cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu tertentu. Data ini biasanya memiliki banyak variabel yang diperoleh dari responden yang berbeda, seperti antar individu, antar negara, atau antar perusahaan. Contohnya adalah data hasil ujian yang diperoleh oleh siswa setelah ujian selesai dilaksanakan. Selanjutnya, data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau kecenderungan keadaan, peristiwa, atau kegiatan. Data ini diklasifikasikan berdasarkan runtut waktu seperti data harian, mingguan, bulanan, kuartalan, atau tahunan. Contohnya adalah perolehan nilai mata kuliah oleh mahasiswa dalam satu semester dan kenaikan harga BBM dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, data berdasarkan sifat. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya adalah bersifat objektif dan interpretasi data cenderung tidak bervariasi. Contohnya termasuk data umur, tinggi badan, dan suhu badan. Data kualitatif bersifat deskriptif dan tidak berupa angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lain sebagainya. Misalnya data mengenai kualitas pelayanan rumah sakit atau kuesioner kepuasan pelanggan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Jikalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.